Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan motoran lagi, motoran tipis-tipis aja, nggak terlalu jauh, cuman ke arah Bukit Moko ya teman-teman. Jadi kita mau ke Bukit Moko tapi kita lewat Dago. Nah ini kita ke kiri teman-teman, arah ke Tahura atau Taman Hutan Raya Juanda. Jadi saya ambil jalur ini supaya lebih bagus teman-teman jalannya. Karena setidaknya daerah sini itu sudah dapat jalan beton lumayan panjang. Nanti di atas itu lebih banyak jalan beton teman-teman. Jadi kita lebih nyaman gitu lewatnya. Tapi kalau di daerah sininya masih agak berlubang ya teman-teman jalannya. Nah ini teman-teman di kiri saya itu udah Tahura ya teman-teman, Taman Hutan Raya Juanda. Itu kalau buat jalan pagi gitu santai itu bisa banget teman-teman. Sekarang jam 5.36. Jadi sekitar jam segini biasanya cocok banget buat jalan pagi di sekitaran Taman Hutan Raya Juanda. Trekking santai lah teman-teman, karena di sana juga nggak nanjak ya, nggak terlalu nanjak, nggak banyak yang berat medannya. Lebih ke mungkin trekking santai, jalan santai, melintasi hutan itu teman-teman. Itu cocok banget sih buat jadi salah satu ide aktivitas di pagi hari teman-teman. Atau bisa juga ke Tebing Keraton teman-teman. Ini juga jalannya menuju ke Tebing Keraton ya kita sekarang. Tebing Keraton itu kalau nggak salah tiketnya tiket terusan ya teman-teman. Jadi sama Taman Hutan Raya yang tadi itu sampai ke Tebing Keraton itu satu tiket ya teman-teman. Terakhir kalau nggak salah saya kayak gitu ya teman-teman, jadi pakai tiket terusan gitu. Nggak tahu sih kalau sekarang, karena udah lumayan lama juga saya ke sana, sekitar di tahun 2021 ya. Karena lumayan udah agak bosan juga kalau saya sih teman-teman, karena dari dulu paling gampang, paling dataran tinggi yang paling lumayan cepat diraih selain Lembang adalah Dago. Dago durasinya kalau dari pusat kota Bandung jauh lebih cepat teman-teman dibanding ke Lembang. Juga dulu dekat dengan daerah kampus gitu, jadi dulu kalau pulang kuliah suntuk-suntuk nih misalnya hari Jumat gitu, saya suka jalan menuju ke Dago, ke atas gitu untuk cooling down. Wow, sunrise-nya udah ada ini teman-teman di sebelah kanan. Sebenarnya tujuan saya emang ngejar sunrise gitu teman-teman ya. Tapi ternyata sunrise-nya udah keduluan nih di sini. Jadi tadinya saya tujuannya pengen sunrise-an di Bukit Moko itu. Tapi ternyata sunrise-nya udah muncul daerah sini teman-teman. Tapi perfect juga sih sunrise hari ini karena cuacanya juga cerah, nggak ada mendung-mendungnya. Bahkan udara dari kemarin ya pas tidur itu juga panas banget teman-teman, nggak tahu kenapa. Mungkin karena nggak menentu ya cuacanya. Kadang hujan bisa gede banget, tapi kadang bisa panas banget teman-teman. Tapi good lah hari ini, cuacanya mendukung banget, sunrise-nya keren.
Belah kanan kita tuh mataharinya bulat sempurna. Dia baru naik nih teman-teman. Keren banget. Jadi di sini juga banyak kedai-kedai ya teman-teman, banyak kafe. Tuh ada monyet. Wah, monyet pada turun. Duh, lihat teman-teman. Monyetnya nyebrang di kiri saya tuh banyak, ada 1 2 3. Nih, baru nyebrang tuh. Monyet teman-teman. Karena memang ini kan kawasan Taman Hutan Raya. Memang di sini monyetnya banyak banget teman-teman. Biasanya tuh kalau Sabtu biasanya banyak yang goes ke sini. Apalagi waktu dulu zaman Covid itu yang goes ke sini banyak banget teman-teman. Ini jadi salah satu tujuan utama untuk goes. Ya memang kalau ke daerah sini kendaraan harus prima ya teman-teman, harus siap nanjak dan turunan yang curam. Tapi nggak panjang sih teman-teman, tanjakan dan turunannya nggak panjang amat gitu. Dan jalannya bagus, lebih didominasi oleh jalan beton yang bagus gitu teman-teman. Sebentar lagi kita akan melewati Cagak, yang dimana itu menuju ke Tebing Keraton teman-teman. Dulu sekitar tahun 2014, sedikit cerita ya teman-teman. Jadi Tebing Keraton itu viral di kurang lebih sekitar 2013-2014an teman-teman. Nah ini ke kiri Tebing Keraton ya teman-teman, kita lurus. Nah jadi dulu tuh Tebing Keraton itu belum aksesnya belum bagus kayak sekarang. Sekitar 2013-2014an itu masih baru viral, dan dia tuh jalurnya lumayan ekstrim dulu teman-teman. Jadi memang masih jalur tanah berbatu, dan juga lumayan dulu kalau kesini tuh motor pulang-pulang harus servis teman-teman, karena saking parahnya jalannya gitu. Tapi baru setelah beberapa tahun terus dikelola dengan baik, dan akhirnya jalannya jadi bagus. Lebih banyak jalan beton lah, didominasi oleh jalan beton. Nah sekarang kita lurus terus teman-teman. Kita udah lewatin kawasan Dago Pakar ya. Kita ini tinggal menuju ke daerah Bukit Moko gitu. Jadi kita kayak muterin bukit nih teman-teman. Jadi dari Dago ini kita muterin bukit gitu. Dan jalurnya jauh lebih enak. Kalau menurut saya jalurnya lebih enak karena ini jalur baru ya, dibanding jalur yang biasa misalnya lewat Cartil atau lewat Cikutra ya teman-teman. Ada yang rusak jalannya di tengah-tengah. Ini menurut saya jauh lebih enak, dan saya pun menemukan jalur ini tidak sengaja gitu. Dulu suka nyari-nyari tempat ngopi gitu teman-teman, terus tiba-tiba
saya masuk ke jalan ini. Terus saya lanjutin, dan sempet tanya-tanya juga warga, ini lanjutnya kemana. Katanya ini lanjutnya ke Bukit Bintang atau Bukit Moko. Oh bisa ternyata. Lalu saya coba dan ternyata benar, nyambungnya ke sana teman-teman. Kita nanjak dulu nih. Sebenarnya saya udah pernah bikin videonya ya teman-teman untuk jalur ini, tapi saya waktu itu nggak langsung ke puncak bintangnya, atau saya nggak masuk ke Bukit Mokonya teman-teman. Nah kita lurus aja ya, ikutin jalan yang bagus. Sebenarnya ke kiri juga bisa, tapi jalannya belum diperbaiki ya. Jalan sini aja. Jadi dulu saya pernah bikin videonya, tapi kayaknya belum terlalu lengkap ya. Jadi sekarang kita bikin videonya lebih lengkap, dengan kita akan benar-benar nyantai di kawasan Bukit Mokonya teman-teman. Nah ini jalannya teman-teman. Kanan-kanannya tuh kayak masih belum selesai ya, masih ada perbaikan lagi, masih belum ditambah pembatas gitu, dan jalannya masih ya jalan satu, kayaknya untuk satu mobil oke deh gitu teman-teman. Jadi kalau ada dua mobil berpapasan berarti harus cari yang lowong lagi untuk saling mengalah gitu. Nah 200 meter lagi kita udah akan bergabung ke jalan desa, jalan utama yang udah menuju ke Bukit Moko. Jadi mangkas waktu juga ya teman-teman, lumayan cepet. Dan kalau pergi pagi juga jauh lebih cepat, karena jalanan Bandung pagi-pagi gini tuh benar-benar kosong ya, benar-benar asik gitu kalau jalan pagi-pagi di Bandung. Karena kalau sekarang menurut saya, kalau kita kesiangan dikit aja di Bandung itu udah langsung banyak kemacetan, udah hektik lah teman-teman jalanannya. Nanjak lagi, lumayan curam nih. Kanan kiri itu udah kebun warga ya teman-teman. Nah kita belok kiri teman-teman tuh.
Sunrise-nya udah di depan mata tuh teman-teman. Oh, udah naik teman-teman, udah di atas banget mataharinya. Kita telat nih kayaknya. Nggak apa-apa, tapi tetap asik lah. Ini kita udah bergabung ke jalan utama menuju ke Bukit Moko ya teman-teman. Nah, kita ke kiri teman-teman. Kalau ke kanan itu turun ke bawah ke Cartil teman-teman. Tadi sebenarnya bisa lurus kita ya, yang jalur desa tadi kita bisa lurus, tapi kayaknya ditutup itu, nggak tahu ada apa. Jadi kita lewat jalur yang sebelahnya. Nah, ini dia teman-teman. Kita naik nanjak ke atas nih. Nah, ini puncak bintang tuh teman-teman, udah kelihatan. Ini dia teman-teman, kita sudah sampai di Bukit Moko dan ternyata masih sepi. Sepertinya tidak ada yang berkunjung hari ini. Dan apakah ini buka, saya nggak tahu. Kita coba masuk ke dalam ya. Oke teman-teman, saya udah beli tiket dan ini dia tiketnya 15.000. Jadi sekarang saya mau ngambil dulu motor karena kayaknya kejauhan saya parkirnya. Jadi kalau motor bisa masuk ke deket pos, terus kita simpan di sana supaya lebih aman ya. Ya kita ambil dulu motor, pindahin dulu ke sini, lalu kita masuk ke dalam. Dan hari ini ternyata bener tadi saya tanya ke petugas tiketnya, memang sedang sepi ya. Cuman saya dan ada satu orang lagi tadi yang berkunjung. Jadi total cuma 2 orang, saya sama satu orang lagi tadi yang berkunjung ke Bukit Moko ini hari ini. Patahan Lembang atau Sesar Lembang adalah salah satu sesar aktif yang terletak di wilayah Lembang, Jawa Barat. Sesar ini merupakan bagian dari sistem sesar yang lebih besar, di
di daerah tersebut dan berperan penting dalam pembentukan geologi. Patahan lembang memiliki karakteristik geologi yang menarik, termasuk pergerakan tanah dan perubahan permukaan yang dapat terjadi seiring waktu. Penelitian dan pemantauan di sekitar patahan ini memberikan wawasan tentang proses geologi seperti tektonik lempeng dan evolusi landscape. Dengan memahami patahan lembang, kita dapat lebih mengapresiasi dinamika bumi dan sejarah geologi di daerah Jawa Barat. Patahan lembang ini juga terletak di dekat Bukit Moko, yang merupakan destinasi populer untuk hiking dan camping. Bukit Moko menawarkan pemandangan yang sangat indah dan akses yang baik untuk melihat jalur patahan lembang secara langsung. Untuk mencapai patahan lembang, kita bisa trekking dari Bukit Moko dengan menempuh jarak sekitar 1,7 km. Dengan jalur trekking yang cukup landai, kita akan melewati banyak perkebunan kopi dan juga hutan pinus. Jadi tidak usah khawatir akan berat. Ini dia menu utama kita, yaitu Dermaga Bintang. Saya akan naik ke sebuah menara buatan yang disebut Dermaga Bintang. Di sini kita bisa melihat pemandangan kota Bandung dari ketinggian, dan sebenarnya naik ke sini itu lebih cocok dilakukan pada saat malam hari. Karena di sini view-nya lebih bagus ketika malam untuk melihat city light yang indah. Tapi pagi hari pun tetap seru, atau sore hari tetap seru. Karena kita bisa melihat sunrise ataupun sunset dengan pemandangan yang tidak kalah menariknya. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow. And rain, rain,